Halo, selamat sore teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada sore kali ini kita akan membahas beberapa pengertian masalah yang menjadi juga bahan masukan kepada kita. Kenapa orang mengatakan bahwa masalah itu tak masalah? Kali ini saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama sekali pengertian masalah itu teman-teman adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa merugikan pribadi orang lain. Nah, kita harus mengakui itu, bahwa masalah itu adalah bisa merugikan pribadi orang lain. Nah, masalah terjadi bukan karena memang ada niat pelakunya, tetapi karena memang ada kesempatan. Itulah sebuah masalah. Nah, yang menjadi bahan pertanyaannya adalah, kenapa dikatakan bahwa masalah itu tak masalah? Itu yang menjadi bahan pertanyaannya. Saya akan menjelaskan bahwa masalah bisa dilakukan karena memang suatu tindakan yang bisa diselesaikan juga, ya. Diselesaikan secara pertama dan diselesaikan secara negatif. Itu yang kedua. Nah, saya akan menjelaskan bahwa masalah bisa diselesaikan secara positif atau diselesaikan secara negatif sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertama diselesaikan secara positif, yaitu diselesaikan secara keluarga. Apabila masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui hasil mediasi, maka masalah itu bisa diselesaikan. Kemudian kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka diselesaikan secara negatif, yaitu diselesaikan secara hukum. Nah, tentu kalau diselesaikan secara hukum tentu membutuhkan biaya yang begitu besar. Nah, sahabat-sahabat, kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar masalahnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, kita harus mengetahui apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, apa yang terjadi? Kapan terjadi? Di mana terjadi? Siapa pelakunya? Nah, kita harus mengetahui itu untuk bisa menarik sebuah kesimpulan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, apabila kita sudah menarik sebuah kesimpulan atau putusan daripada masalah tersebut, maka bisa diselesaikan secara kepala dingin, secara kekeluargaan, lewat mediasi atau lewat perantara. Kalau kedua belah pihak tidak terima dengan persoalan tersebut dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak menerimanya, maka ditindaklanjut, dibahas dalam penyelesaian secara hukum. Nah, tentu kita harus bersiap-siap apabila diselesaikan secara hukum. Tentu membutuhkan biaya besar. Apabila juga tidak bisa diselesaikan secara hukum, maka tentu akan ditindaklanjut, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu adalah resiko dan itu adalah merupakan sebuah masalah. Dan apabila pengertian ini, masalah ini atau konsep kedua masalah secara kekeluargaan dan secara hukum bisa diterima oleh kedua belah pihak dan memiliki kepala dingin, mengambil suatu kesepakatan bisa diselesaikan, maka jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Maka bisa kita katakan masalah itu akan berhenti di sana. Setelah masalah itu bisa diselesaikan, baik diselesaikan secara keluarga maupun diselesaikan secara, maka muncullah masalah kedua. Yang tadinya masalah yang pertama, masalah kedua. Misalnya masalah yang pertama tentang pembunuhan dan muncul masalah kedua yaitu tentang pemerkosaan, tentang penistaan, tentang penghinaan. Nah, itu adalah masalah yang kedua.
Dan masalah itu tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Dan disitulah ditarik sebuah pengertian bahwa masalah itu adalah tetap masalah. Walaupun bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan secara hukum, tetapi masalah itu akan muncul dan tidak akan pernah berhenti. Disitulah kategori garis, ya, masalah itu dikatakan tetap masalah. Teman-teman dan saudara, ya, aplikasi ini mungkin ini bisa, ya, menjadi sebuah bahan bagi kita bahwa yang pertama untuk mengetahui dan cara, ya, untuk menarik suatu kesimpulan, tentu kita harus mengetahui dasar masalah yang bisa disebabkan dan bisa merugikan pribadi orang lain. Jadi itu adalah pengertian daripada masalah. Dikatakan bahwa masalah itu adalah tetap masalah. Jadi terima kasih penjelasan saya yang singkat ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat. Dan sahabat, kembali saya mengajak untuk bisa subscribe video saya, like, comment, dan share. Terima kasih. Selamat sore.